Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sore hari ini kami berdua kembali. Iya, Sebab Abi Fadli tadi ada musibah. sedikit musibah. Musibah keluarga ya. Keluarga dari teman dia mengalami Hmm. musibah. Sekarang dia sedang menghadiri acara upacara di sana untuk pemakaman. Jadi dia tidak bisa hadir bersama kami. Di sini kami akan menceritakan masalah keluarga sakinah. Iya. Tapi kan sebelumnya kan tuh, Iya. karena kalau teman dari Abi Fadli berarti kan teman kita juga. Iya, sama. Jadi pada kesempatan kali ini izinkanlah kita sampaikan yang pertama, turut berbelasungkawa atas meninggalnya teman Abi Fadli. Iya. Ya, dengan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wathagi wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunakka thawbul abyad minad danas wa bedilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawzihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Itu doa bagi si mayat laki-laki ya. Nah gini tuh, Nah, sebelum kita pembahasan tentang keluarga sakinah, iya. perlu diketahui juga tuh untuk masalah domir pengganti antara laki-laki dan dua perempuan ini ada dua versi tuh. Iya, apa itu? Pertama, ada sebahagian ulama yang menyatakan bahwasanya domirnya itu kata gantinya itu adalah mayit. Nah, kalau mayit, mayitun tidak ada maitatun. Maitun itu berarti kan mayat. Mayat itu tidak terbatas laki-laki dan perempuan. Makanya sebagian ulama membuat Allahumma gfir lahu dengan tidak menggantikan hu atau hanya, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi itu, dan juga konco-konco atau FBI minta maaf apabila ada orang yang beranggapan mengganti itu dengan Allahumma gfir laha, dia jadikan domirnya itu jadi jenazah. Kalau jenazah berarti dia kan mu'annas. Iya. Arti mu'annas itu perempuan. Berarti pakai H. Maka dia akan menyebutkannya dengan istilah Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Jadi di sini kita tidak ingin berbeda pendapat, akan tapi semuanya punya dasar masing-masing gitu tuh. Tuh boleh minum dulu tuh. Minum. Wis. Kalau sendiri biasanya kasih minum, kalau berdua kasih minum. Jadi di sini atau ingin mengetahui juga lah, jauh lagi lebih dalam lagi mengetahuinya masalah ini, Ustaz. Keluarga sakinah. Tanda-tanda ciri untuk mendapatkan keluarga sakinah itu bagaimana? Itu perlu kita netizen harus tahu. Tapi kita nggak usah serius sekali ya, walaupun berdua nggak usah serius sekali. Karena gini, kalau serius sekali, serius sekali atau hari ini orang pun nunggu atau seluruh kan gitu. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah kalau berbicara tentang agama, memang kita kan tak boleh main-main. Apalagi berhubungan dengan yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Netizen sekalian, konco-konco atau FBI, mulai sekarang dan seterusnya, ayo kita luruskan kata-kata sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan nanti kita artikan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Karena wanya di situ udah artinya dan tuh. Iya, wa itu artinya dan. Jadi kalau kita bahasakan itu namanya mubazir, pemborosan bahasa. Jadi cukup kita bilang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan pernah lagi menyebutkan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Karena udah ada wa di situ. Itulah kadang-kadang kemampuan kita berbahasa itu mungkin tidak banyak, sehingga kadang-kadang kekeliruan itu terjadi gitu. Tapi sebelumnya mau nanya dulu, kalau versinya atau sakinah mawaddah warohmah itu apa? Kadang nanti atau nyuruh orang sakinah mawaddah warohmah, atau sendiri punya nggak pemahaman tentang sakinah mawaddah warohmah itu? Di samping atau mempunyai pemahaman atau ingin juga mana tahu kurang jelas lagi pemahaman atau tadi. Yang tahu atau dulu lah. Tahu atau gini, yang katanya dikatakan keluarga sakinah itu, dia dalam berkeluarga itu sampai anaknya lepas semua, kawin semua, sampai umur di 70 tahun masih tetap akur terus. Apakah itu ditandakan ciri-ciri sakinah mawaddah warohmah itu? Nah, kalau mawaddahnya apa?
Nah, dia kan ada 3 tuh, Tok. Ah, Pertama sakinah, kemudian mawaddah, dan ketiga rohmah. Iya. Orang sering menyebutnya dan warohmah, padahal nggak usah. Oh. Cukup bilang dan rohmah. Sakinah tenang, mawaddah penuh kasih sayang, rahmah ada dirahmat. Iya, ada rahmat di dalamnya itu. Iya. Segala sesuatu yang mereka lakukan hanya mereka mendapatkan atau menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya, kalaupun mereka nggak sampai 70 tahun, katakan 60 tahun mereka sudah ditarik lah tuh istilah kita, ditarik apanya? Game out lah. Ditarik dari edaran ini udah habis masa kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kebahagiaan itu relativitasnya juga tinggi tuh. Berbeda seseorang menganggap bahagia yang satu dengan bahagia yang lain. Kita geser dulu gitu. Iya. Ya. Jadi Persiato itu pokoknya kalau dia akur tuh nggak pernah gaduh-gaduh, nggak pernah tengkar-tengkar, sampai akhir hayatnya berarti dia bahagia, berarti dia sakinah, berarti dia mawaddah, berarti dia rohmah. Nah, itulah kan dalam pemahaman. Jadi gitu. Berbicara tentang sakinah, mawaddah, warohmah, konco-konco atau FBI perlu kita sampaikan di sini bahwasanya diawali dengan satu iktikad. Iya. Yaitu satu yang kita sebut dengan pernikahan. Iya. Bisa tak bisa, mau tak mau pun apapun katanya, sakinah mawaddah warohmah harus diawali dengan nikah. Nah, kita kemarin udah bicarakan bahwasanya nikah itu hukum asalnya adalah mubah, dibolehkan. Bisa haram, bisa sunat, bisa wajib, bisa makruh. Tapi hukum asalnya adalah mubah. Iya, atau jadi. Iya, maksudnya mubah itu boleh. Bukan maksudnya mana lebih kuat dengan wajib. Mubah itu. Mubah itu tak ada hukum. Dikerjain pun nggak apa-apa, dia nggak dikerjain. Gitu maksudnya. Gini lah, coba tuh pegang gini. Pahala nggak tuh? Hah? Pahala nggak? Pahala nggak tuh megang gini tadi? Enggak. Berdosa nggak tuh? Enggak. Itulah mubah. Oh, itu mubah artinya. Tuh, jadi nggak perlu kita ini contoh nih. Oh, iya. Gini. Pahala nggak? Pahala nggak amalnya tuh? Itu gatal. Iya, tergantung niat. Iya, kalau sini tadi niatnya iya. ingin karena ada sesuatu hal ser-ser di dalamnya, ngeliat atau yang ganteng tak ada bandingnya itu, nah itu jatuh malah jadi bisa haram. Kan seperti itu. Jadi contoh atau lihat nikah berapa hurufnya? 5. Ya, kita coba lah huruf apa pertama? K. Ya. Iya, nikah. Udah, hitung lah. Minum dulu, minum dulu. Malas. Oh, 6 lah, 6. Nih ya buat 5 mau 6 huruf apa pertama? Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. N lah pertama. N. N. Betul, N. Jadi seorang yang ingin mencapai sakinah, mawaddah, warohmah pada saat nikah pertama, niatnya. Oh, niat. Niat. Oh, iya, niat. Sekarang kita tanya lo Matu. Ustaz tanya, Atu gimana manajer lu niatnya? Jangan salah niat Atu karena nggak ada kehidupan. Enggak niat Atu apa waktu itu? Memang ingin berumah tangga lah. Iya. Dan ingin mempunyai keturunan. Iya. Gitu. Dapat ya keturunan. Dapat keturunan di doa kita anak yang soleh. Dapat ya. 3 ya. Soleh ya, soleh ya. Alhamdulillah. 3 ya. Ada yang tinggal lah. Nggak ada yang tinggal. Jadi 3. Jadi 3 itu. Iya. Jadi pertama apa? Niat. Niat. Jadi seorang yang ingin mencapai belum selesai. Oh, belum ini. Kalau misalnya kita selesaikan 2 menit selesai konten kita. Ada pembahasannya. Pembahasannya luas lah pembahasan ini. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan apapun yang kita lakukan itu ujung pangkalnya adalah niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa nikahnya karena niatnya ingin berumah tangga, mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, maka sakinah, mawaddah, warahmah akan ia peroleh. Pertama. Oh, hadisnya itu tuh hadis mutawatir tuh. Sahih lah itu. Bukan, nah kita harus luruskan. Jadi hadis tertinggi itu namanya hadis mutawatir. Hadis itu paling banyak dipakai oleh perawi-perawi hadis. Ada nanti di bawahnya masyhur. Nah, kita kan nggak bahas itu. Nah, apa tahu itu? N tadi. Apa? Nikah tadi kan? Ya apa N? Nikmat. Ya, benar juga. Iya nikmat. Betul lah. Iya. Nikah itu nikmat. Nikah. Iya betul. Nikah itu berarti N-nya apa? Udah nikah kita nikmat.
Betul, orang nungguin itu. Iya, betul. Nggak nunggu ceramah kita. Iya, kan dinikahi, langsung dinikmati. Iya, betul. Tengok hasilnya. Cas lu. Biar gak selek kita. Iya, betul. Balik ya, yang pertama nih, niat. Luruskan niat waktu nikah, maka sakinah mawaddah warahmah akan kita peroleh. Kemudian yang kedua istiqomah. Apa itu istiqomah? Tetap tadi kan istiqomah. Tetap pendirian. Tetap pendirian. Tetap pendirian ini banyak hal. Gitu. Tetap pendirian dengan yang satu. Iya, tidak bercabang-cabang. Tidak bercabang-cabang. Tapi betul. kan kata kawan kita yang satu atau EBI, atau ini memang istiqomah satu. Salut. Iya, betul. Iya kan? Satu di Stabat, satu di Medan, satu di Jakarta enggak ya? Enggak lah. Payah nyari itu ya. Kalau enggak dapat minum tadi. Itu. Dah, dua itu. Iya, dua. Nah, kita istiqomah. Iya. Kita harus punya ketetapan hati. Kita harus konsekuen di dalam berumah tangga, dalam segala hal. Harus istiqomah. Ya, tetap pendirian. Yang paling diutamakan di sini mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya istiqomah kita dengan pasangan kita. Jangan ke lain hati tuh. Bukan tanggung. Ini karena kita berdua di semangat menggebu-gebu. Enggak juga tuh, bukan. Iya, memang harus begitu ditunjukkan. Gini. Bukan, maksudnya gini. Ya kita kan mau minta saran lagi dari siapa? Ustadz kita, Abi Padli kan guru kita. Guru Ato, guru Ustadz. Kalau nggak ada kalau nggak ada dia bertanya susah. Iya, atau mau nengok sana sepeda motor. Jadi daya dua. Niat, istiqomah, tetap pendirian dengan pasangannya. Kemudian apa huruf berikutnya? K. Apa itu K? Konsekuen itu sebenarnya hampir sama dengan istiqomah, bahasa lainnya. Apakah mau kita tanya netizen? Apa tadi? K tadi. Atau gini lah PR dulu, karena gini kita marahi pun netizen kita. Kadang-kadang atau bisa lupa. N tadi apa? Nikah. Nikah itu terdiri dari 5 kata. Nikah. Pertama N. Istiqomah. N dulu niat. Niat. Kemudian yang kedua istiqomah. K. Ayo tuh, cepat. Tunggu. Pikir dulu. Ini tuh ke satu. Kawin. Bukan. Ya luruskan Ustaz. Luruskan cepat. K itu artinya kurangi segala hal yang bisa merugikan kedua belah pihak. Memang panjang ya, namanya kita yang membuat. Ini bukan hadis, bukan apa, ini hanya kepanjang. Kurangi segala sesuatu yang bisa merugikan kedua belah pihak. Kenapa tuh dikatakan merugikan kedua belah pihak? Bayangkan dua negara ini, negara suami, negara istri. Dua daerah misalkan, kalau kebetulan dua daerah, daerah sana, daerah sini. Pasti beda nggak karakternya? Beda, pasti beda. Atuk sama manajer beda nggak karakternya? Beda. Mungkin Atuk slow, manajer juga slow, ya kan? Ya beda-beda. Ada yang mungkin temperamennya itu agak lebih tinggi. Ada yang memang dia lebih tenang dan sebagainya. Jadi kurangilah hal-hal yang bisa mengurangi kerugian di kedua belah pihak, dan jangan satu pihak tuh. Kadang gini, aku orang tua aku aja lah. Mertua aku kan bukan orang tua kandungku, salah tuh. Sebenarnya kalau orang rumah tangga, mertua dengan orang anak orang kita kandung sama. Ini itu. Kan? Kadang-kadang ya Ustadz sendiri merasa salah. Seharusnya Ustadz yang ngasih contoh tapi sempat salah. Gini contoh kesalahan. Atau manajer manggil mama apa? Mak. Atau manggil ke mertua, mak juga. Mak, betul. Betul. Dulunya ibu. Akhirnya karena rasanya kurang akrab kalau dipanggil dari ibu gitu kan. Itu yang betul. Jadi menyatukan bahasa itu mak kita juga. Karena dulu dengar ibu. Sama juga sama Ustadz. Sama Ustadz juga sama. Itu mamanya wakil manajer dipanggil mama atau emak. Tapi Ustadz manggilnya ibu. Dulu. Setelah Ustadz baca-baca kembali, ternyata posisi mertua, posisi orang tua dari istri kita, atau posisi orang tua dari suami kita kalau kebalikannya, itu sama seperti orang tua kandung kita sendiri. Maka justru itulah yang paling pantas kita panggil sama seperti tatkala istri kita memanggil.
Ini kadang-kadang begini Ustaz, di rumah tangga tuh ada perselisihan seperti ini kan. Yang si suami mengirim uang untuk emaknya aja. Nggak bisa. Kan gitu. Sementara istri yang dari orang tua istri tak pernah dikirim. Iya. Ini kan istri komen ke dia. Atau komplain. Komplain. Masa emaknya aja dikubur, mak saya tidak. Padahal dua-dua tuh sama-sama orang tua. Cuma yang harus digarisbawahi juga para konco-konconya atau Arjun, bahwasannya adil itu bukan harus sama. Di sini Ustaz kasih penjelasan. Atau punya cucu. Ada yang masih kecil kali. Paling kecil berapa tahun misalnya? 4 tahun. Atau pernah ngasih dia duit, misalnya jajan? Enggak pernah. Kalaupun misalnya kalau pernah, memang kebetulan kalau pernah atau kasih misalnya paling 1.000 ya, 2.000 gitu. Iyalah. Nah, kalau di atasnya lagi, kakaknya, mungkin mau dikasih 2.000? Enggak. Mungkin 5.000. Atau gini, waktu anak Ato Indah, anak Ato Helmi, Indah ini waktu SD, Ato kasih 2.000. Apakah Helmi yang sesudah SMA Ato kasih 2.000 aja? Jelas beda. Jadi kan berarti Ato nggak adil. Tapi kalau diadilkan yang besar protes. Sama aja kan. Berarti pengertian adil lah menempatkan sesuatu pada. Kenapa Ustadz ceritakan ini? Karena tadi Ato bilang Ustadz yang mertua di sana dikasih banyak, yang orang tuanya sedikit atau sebaliknya. Tapi kalau memang mertuanya itu juga mampu, sementara orang tua kandungnya memang kurang mampu, memang juga nggak ada salahnya melebihkan orang tuanya sendiri. Iya, tapi bukan janganlah pula tak sama sekali. Misalkan katakannya di sana butuhnya 200.000, sementara sini butuhnya 2 juta, nggak ada salahnya kasih sana 200 sini 2 juta, boleh tuh. Karena begini Ustaz, yang kita ada duit diberi orang, sebenarnya kita banyak duit, tapi diberi Allah. Senang gini tuh kalau uang tuh gini-gini kan itu ya. Alhamdulillah. Padahal kita ada uang begitu lah, itulah lainnya pemberian orang. Jadi kalau memberi itu adil kan gitu. Jadi tadi kurangilah sesuatu yang merugikan kedua belah pihak. Setelah niatnya bagus, istiqomah, kalau mau sakinah mawaddah warahmah, maka kurangilah sesuatu yang bisa merugikan kedua belah pihak. Ingat ya, kedua belah pihak tuh, bukan satu saja. Kalau satu saja yang rugi, satu lagi diuntungkan, bisa terjadi hal yang tidak ingin. Udah berapa tuh? Udah berapa? 3. Apa itu? Gak apa-apa, tuh bilang aja ke Ustadz iya kan. Itu amanah. Kenapa? Suatu saat nanti kita akan diberikan amanah oleh Allah berupa apa? Anak. Bahkan lebih dari itu, setelah ada anak, kita diberikan Allah amanah berupa cucu, walaupun itu tidak tanggung jawab kita 100%. Karena ada yang merasa, dia kira kalau untuk cucu itu tanggung jawab nenek dan kakeknya, bukan, salah. Tapi ada sebagian orang tua gini, sebelum Atuk punya cucu, saya Atuk bertanya sama dia, kenapa Pak sayang kali nampaknya sama cucu daripada anak. Waktu Atuk belum punya, apa kata dia? Nanti kau rasakan kalau ada punya cucu. Rupanya iya. Udah begitu Atuk rasakan, marah orang tuanya ke anak. Kita pula yang marah sama bapaknya. Padahal hasil dia kan betul. Cuma memang harus dikasih tahu tuh. Itu semuanya kan ada kesepakatan, apakah si orang tua ini masih mampu. Kadang-kadang kan ada yang orang tua udah nggak mampu. Berarti si anak pun harus mengerti keadaan orang tuanya, si menantu pun harus tahu keadaan orang tuanya. Kenapa? Karena dia pun kepingin menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Semua orang menginginkan itu. Jadi harus amanah. Nah, dan amanah itu bukan anak saja, dua-dua amanah. Atau lah katakan istri, ini uang, harus amanah nggak? Harus amanah nggak dengan uang? Karena istri ini akan diminta pertanggungjawabkan karena amanahnya ini. Amanah itu sampai-sampai bendahara itu disebut aminus sunduk. Orang yang diamanahkan dalam bentuk laci, di dalam laci. Artinya di dalam laci itu ada sesuatu yang katakanlah uang, dan itu dikatakan aminus sunduk. Istri itu aminus sunduk, bendaharanya keluarga, dan dia harus amanah. Ginilah tuh, katakanlah tadi kita udah, yang pertama niatnya udah bagus, kemudian kita udah istiqomah, kemudian kita udah kurangi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak, akan tetapi tak amanah tuh. Tak amanah, rusak juga. Yang awal tadi, kan. Tapi amanah tuh banyak, tapi kita sekarang ini berbicara amanah yang ada hubungannya tentang pernikahan. Apa itu amanah? Istri diamanahkan menjaga keluarganya, tetap di rumah atau sebagainya,
Suami juga amanah tuh. Tatkala pergi, dia harus amanah dengan dirinya. Iya, kadang-kadang tanpa disadarinya sebagai seorang lelaki kan mungkin penuh dengan godaan, apalagi dia di kantor dengan banyak orang, dengan orang yang berbeda, dengan orang yang mungkin menurut dia membuat dia senang dan sebagainya. Tapi dia harus amanah. Kalau tidak amanah, istri tidak amanah di keluarga, suami tidak amanah sampai keluar rumah, jangan harap sakinah, mawaddah warahmah akan didapatkan. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau macam beginilah kita menghadiri pesta perkawinan, kita ucapkan kepada kedua mempelai itu, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Itu bagaimana? Bagus lah tuh, boleh. Tapi kadang-kadang disingkat orang tuh. Dibilangnya gini, samawa. Coba samawa. Wa itu kan dan. Oh iya, satu lagi ya. Tadi kita udah kasih pengajaran tentang wa ya. Kebetulan Ustadz jurusan bahasa Arab, jadi nggak ada salahnya Ustadz luruskan di sini. Sama wa, sakinah, mawaddah, wa. Wa-nya itu apa? Nah, jadi alangkah lebih bagusnya kalaupun harus disingkat, lebih baguslah singkatannya itu samaro atau samara. Sakinah, mawaddah, wa, rahmah. Atau jauh lebih bagus nggak usah disingkat. Ngapa disingkat-singkat, orang nggak panjang kali kok. Kita kadang-kadang undang-undang dasar UUD. Nanti udah UUD nanti diplesetkan UUD ujung-ujungnya duit. Sebagainya kan gitu. Jadi udah berapa tuh? Kita uji dulu lah tuh. Nikah terdiri 5 huruf. 4. Iya tuh udah 5. N apa tadi ini? N. Pertama niat. Kemudian 2 istiqomah. K kurangi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Kemudian amanah. Amanah bukan hanya untuk suami, tapi amanah juga istri. Tapi kalau suami dan istri amanah, anak enggak amanah, dihabiskannya hartanya, dihancurkannya keluarganya, apakah bisa sakinah? Jawabnya tidak. Jadi amanah itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluarga. Jangan egois. Kadang-kadang gini ya tuh ya. Dia bagus, suaminya bagus, istrinya bagus. Dia anggap dia keluarga sakinah, tapi anak yang hancur lebur. Kalau menurut Ato, sakinah enggak itu? Enggak juga. Kalau misalnya Ato udah bagus lah sama manajer, tapi anak Ato enggak bagus, Ato mau? Enggak juga. Jadi yang diinginkan kesemuanya satu keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah bisa mendekati keluarga sakinah tadi kan. Berapa tuh? Harus 4 ya. Apa itu? Aduh. Iya, itulah ujung dari semua. Di dalam bahasa Indonesia disebut itu harmonis. Iya. Tadi Ato mau bilang gitu. Iya tahu. Ato kan gini, biar ditengok orang Ustadz pintar. Jadi Ato nggak mau nyebut dari tadi nampak tuh. Mau bilang anak harmonis ya nggak tuh. Tapi nggak keluar. Iya nggak keluar. Jadi macam ada yang di betul. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu ujung-ujungnya kalau dalam bahasa sehari-hari dikatakan harmonis. Kalau harmonis nih nggak satu sisi tuh. Tidak pasangan suaminya saja, tidak pasangan istrinya saja, anaknya, keluarga. Kalau bisa semuanya harmonis, tatanan keluarga terjaga dengan bagus, sehingga nanti di suatu saat semua dia dan keluarga udkhulu, ya masuklah ke dalam, ya kan ada tuh ya Tuhan nafsul mutmainnah, banyak yang mengartikan itu hanya untuk perempuan, padahal itu bisa untuk siapa saja. Tidak menjawab. Ya Tuhan nafsul mutmainnah udkhuli fi, masukkanlah ke dalam surgaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Siapa di antara kita tidak mau dipanggil Allah menjadi hamba? Sekilas tadi sekilas saja dia itu. Sedih juga hati. Apa kata dia? Saya bilang, ini ada hidayat tadi sedang ceramah. Kenapa terlihat cuplikan yang menangis dia? Apa ini ingin tahu juga Tuhan? Apa katanya? Nanti kalau tak jumpa kita di surga, tolong katakan kepada Allah, kata menangis dia. Aku dulu ada hidayat, dia mengajar aku di sini, katanya. Allahu Akbar. Ya Allah, subhanallah, begitulah hidayat. Iya Ustaz Adi Hidayat itu luar biasa tuh. Hafalannya dia Ustaz Adi Hidayat tuh ya. Makasih Ustaz ya. Mana tahu satu saat Ustaz mendengar kami. Ini pujian ini ya memang pujian itu hanya untuk Allah, tapi secara manusiawi kami puji bagaimana cara Ustaz memberikan pencerahan buat kami. Dia hanya bilang kepada orang bahwasanya kalaulah nanti kita tidak berjumpa di surga karena kesalahan dia, anggaplah dia penghuni neraka misalkan.
nanti tolong bilang sampaikan kepada Allah, ya Allah itu yang masuk neraka itu ya Allah kemerinding kita ya. Iya, ilmu dia yang kami dapat. Ya mudah-mudahan gitu jualan tuh kan mau nangis ya dia. Iya, sedih. Jadi kita tuh jujur pada kesempatan ini karena dakwah kita, konten kita ini juga ingin dakwah. Jadi melalui forum ini juga Ustadz mau sampaikan matu nanti kalaulah hatu diperkenankan Allah untuk masuk surga. Kalaupun Ustadz nanti karena kesalahan masuk neraka, tolonglah bilang tuh bahwasanya Ustadz juga pernah ngajarkan Atu tentang agama. Baik di sini, di masjid, sedang khutbah Jumat, sedang pengajian. Tolong bilang itu adikku dan dia juga pernah jadi guruku. Mohon ya tuh ya. Oke tuh. Ya. Makasih tuh. Oke, saya rasa cukup ya tuh ya. Terima kasih ya. Agak di ujung-ujung kita agak sedikit terharu karena apa? Karena memang sakinah mawaddah warahmah yang diinginkan Allah itu bukan hanya untuk keluarga kita saja. Kebetulan Atu Arjun juga keluarga saya, abang saya menyayanginya sebagaimana saya menyayangi abang kandung saya sendiri. Itu jelas saya sampaikan di sini. Biar kita tahu bahwasanya kami seluruh tidak ada niat untuk menyudutkan Atu. Kami semua buat ini supaya konten ini agak lebih sedikit menarik dilihat orang karena ada candanya, ada pencerahannya, tapi juga ada canda dalamnya ya. Tapi netizen sekalian gak usah ikut bersedih karena ini kesedihan ini ada sebenarnya kegembiraan yang meluap, kegembiraan yang melimpah. Karena udah berapa lama atau yang ingin tanyakan itu sebenarnya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa. Sekarang atau udah jelas ada 5 unsur di dalamnya. Terakhir ujungnya adalah harmonis. Itulah yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Silakan tuh. Jadi tadi kan ujung-ujungnya Atuk berbicara gini sebenarnya bukan untuk tujuan ku Atuk aja, untuk netizen semua. Jadi semua. Kita tidak tadi mengetahui, akhirnya kita mengetahui apa penjelasan yang dijelaskan Ustaz tadi kan. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi sampai di sini aja lah. Insya Allah nanti kami sambung lagi kembali ya. Yang lain cerita lagi. Jadi kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bantu tonton ya.